kalau dari produksi ya, ya peningkatannya tuh nggak terlalu tinggi juga ya. Mungkin nanti Pak Hendra bisa konfirmasi. Saya pikir Mhm. ya untuk ekspansi sepertinya masih agak ragu juga gitu ya. Karena kan dari yang terjadi ini pertanyaannya apakah ini akan berlangsung lama gitu ya. Memang ada investasi, tapi saya ngelihatnya sih lebih ke replacement ya fixed asset yang udah ada gitu ya. Ekspansi dalam arti memperbesar kapasitas produksi, saya belum terlalu ngelihat ya. Termasuk Mhm. misalkan juga dari pertumbuhan kredit di sektor batu bara ya. Ya itu nggak terlalu banyak gitu kalau dibandingkan periode misalkan saat booming. Jadi dari sisi volume belum begitu terasa signifikan sebetulnya. Oke, mungkin ini lebih tepat lagi ke Pak Hendra ya, secara teknis di lapangannya bagaimana sih Pak sebetulnya fleksibilitas regulasi untuk revisi RKAB dan lain sebagainya? Ya, mungkin yang menambahkan tadi profitabilitas kalau kita lihat di kuartal ketiga memang average selling price itu lebih bagus dibanding tahun lalu ya, dan diperkirakan di kuartal 4 juga akan meningkat. Yang berpengaruh tentu adalah di biaya ya, yang kita lihat itu ada kenaikan 20-25% year on year, tapi tentu dilihat dari average selling price itu sudah teroffset lah. Nah, kalau lihat produksi benar yang disampaikan Pak Dendi tadi, ini masih terkendala ya dengan adanya keterbatasan alat berat, kemudian juga faktor cuaca yang masih curah hujannya masih tinggi, ini berpengaruh terhadap produksi. Nah, bagaimana bisa memaksimalkan ya, tentu kalau memang dimungkinkan ya, ini karena domestik harganya itu sangat rendah sekali, bukan rendah sih, udah dipatok 70, tentu kalau pemerintah ingin memaksimalkan, itu harga untuk konsumsi domestik itu bisa diterapkan harga pasar. Namun tentu pemerintah punya pertimbangan lain ya, karena bagaimanapun harga kelistrikan kita harus dijaga juga sehingga tidak membebani konsumen seperti itu. Tapi bisa ya Pak, artinya kalau kita mau meningkatkan produksi harus ada revisi RKAB atau seperti apa step by step-nya? Iya, melalui proses revisi RKB dan itu bisa diajukan di kuartal 2, itu menurut regulasi yang baru dikeluarkan pemerintah di 2020 dan idealnya itu diberi persetujuan dalam waktu singkat dalam akhir kuartal 2. Namun dalam prakteknya bahkan kami mendengar hingga saat ini ada beberapa RKB yang juga belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Nah, ini juga adalah salah satu faktor sih ya yang berpengaruh sehingga perusahaan-perusahaan ya, sebagian perusahaan belum bisa memaksimalkan ya kenaikan harga komoditas ya. Selain kendala-kendala yang saya sebutkan di atas tadi, kendala pemberian persetujuan atau revisi RKB juga belum semuanya bisa dipenuhi. Nah, dengan kendala-kendala yang tadi sudah dijelaskan Pak Hendra, kira-kira potensi kenaikan produksinya bisa seberapa besar nih Pak? Kalau lihat perkiraan hingga saat ini ya, yang produksi mungkin kita masih sisa kuartal ini masih harus sekitar 26-28% ya. Ini mungkin agak berat ya melihat beberapa kendala tadi. Namun kalau ini dari perspektif pemerintah ya harusnya sih udah nggak terlalu bermasalah kan. At least penerimaan negara sudah melampaui dan juga mungkin pemerintah juga lebih berhati-hati ya, konservatif dalam membuka target produksi ini, agak realisasi produksi juga nggak terlalu besar karena at least dari penerimaan negara sudah tercapai. Namun memang kita belum bisa memaksimalkan lagi berkah golden period ini yang di luar dugaan bisa berlangsung sampai menjelang akhir tahun. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.